Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Iwan. Tolong buka kamera. Saya lagi kerja ini. Kalau begitu abang kerja dulu ya, supaya nggak terganggu. Ya, enggak apa-apa. Kalau mau bahas masalah Yesus dengan Tuhan saya, Allah, yang mana duluan? Saya mau bertanya. Yang mana duluan Yesus sama Allah? Saya mau bertanya. Oke, saya mau tanya sama kamu, agamamu apa, saudaraku? Saya Islam. Baik, Islam lahir abad keberapa? Saya lahir 98. Yang jelas itu. Mohon maaf, saya nggak tanya tanggal kelahiranmu. Saya tanya agamamu lahir di abad keberapa. Pokoknya saya dulu yang bertanya, kan kita dibilang Yesus, Allah. Iya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan, baru saya jawab juga. Ya, jadi gini saudaraku ya. Banyak yang typing di video saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah klaim yang sangat tidak masuk akal atau narasi yang sangat liar. Kenapa? Kita tahu ya, semua orang tahu bahwa Islam kan lahir di abad ke-7 karena jumhur sejarawan mengatakan Islam itu lahir abad ke-7. Nah, sedangkan Kristen sudah ada di abad pertama. Nah, Alkitab itu sudah ditulis 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Ya, 90 Masehi itu abad ke-0 ya, abad ke-1 lah bilang ya. Nah, sementara kan Islam itu adanya abad ke-7. Nah, sementara di abad pertama Alkitab sudah menuliskan atau para nabi dan para rasul sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan itu sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi sudah bisa kita tahu siapa yang pertama duluan ada, yaitu Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dibanding dengan agama saudara. Dari situ sudah paham kan? Kita kembali ke fakta sejarah aja, saudaraku. Fakta sejarahnya Kristen yang pertama sekali ada. Di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sang pencipta langit dan bumi dan sang pencipta segala sesuatu, yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Yang jelas yang ciptakan semua itu karena Allah semua yang ciptakan. Tidak ada Yesus Kristus kalau tidak ada Allah. Itu saja penting. Jangan berdebat di sini. Saya bukan mau berdebat. Bentar, Iwan. Ya, betul, kita memang nggak berdebat, kita diskusi. Nah, kalau abang bilang bahwa tadi narasimu masih lagi sama dengan narasi liar para polemikus yang typing di video saya. Tadi saya sudah jelaskan, agamamu kan muncul di abad ke-7. Nah, sementara Kristen sudah ada sebelum itu. Kok kamu masih klaim yang nggak masuk akal? Tadi kamu mengatakan bahwa Allahmu yang menciptakan Tuhan Yesus. Itu klaim yang sangat nggak masuk akal, saudaraku. Kan tadi sudah saya jelaskan, fakta sejarahnya Kristen yang pertama ada dibanding Islam gitu loh. Iya, betul. Memang itu yang awal turun memang Tuhan Yesus. Kita tidak iya, terjadi. Terus sebelum abad ke-7 itu kan sudah ada Kristen. Iya. Para nabi dan para rasul sudah menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Mereka sudah menuliskan bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan dengan jelas, dengan secara terperinci, lengkap, sempurna bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, saya mau tanya sama kamu satu pertanyaan saja. Kalau memang Allahmu itu sang pencipta, manusia ini diciptakan masa keberapa? Silakan, saudaraku. Apanya? Kalau Allahmu itu sang pencipta, manusia diciptakan masa keberapa?
Kalau itu lebih baik saya. Makasih emperan. Saya Oh ya kurang udah, tahu. kalau gitu Yang saudaraku kamu belajar dulu ya. Tapi kan begini, kan Tuhan Yesus pernah mati. Itu yang kasih mati siapa? Sebentar, kita jangan ganti topik lain. Tolong saudaraku, kamu belajar sungguh-sungguh, nanti carikan dalil Allahmu menciptakan manusia masa keberapa. Ya, terima kasih. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu saudaraku. Tepuk tangan buat Bang Iwan yang cakep dan manis. Selamat malam Abi Mahera. Selamat malam. Silakan buka kamera. Oke. Makasih Kak. Ya silakan. Nah, saya bertanya dulu ini kisi-kisinya dulu Kak ya, prolognya lah ya. Pertama, beda manusia dengan binatang, apa kira-kira bedanya Kak? Masa abang nggak tahu beda manusia dengan binatang? Nah, ini ada sangkutannya dengan pertanyaan saya nanti. Aduh, itu pertanyaan apa bang? Ditanya masa? Nah, Anak kecil pun tahu itu perbedaannya apa bang? Oke, begini. Jadi manusia dengan binatang kan bedanya kan dari sisi akal kan Kak, bahwa manusia itu bisa berpikir, sedangkan binatang itu nggak bisa berpikir. Silakan, betul. Nah, kemudian manusia itu cerdas, pintar, karena Tuhan memberikan akal, gitu. Nah, pertanyaannya begini Kak, mana kira-kira Tuhan itu menjelma menjadi manusia atau Tuhan itu mengutus dari kalangan manusia? Mana yang lebih masuk akal? Begitu kira-kira. Emang kamu tahu ketika Allah itu datang ke dunia itu mau ngapain? Sehingga kamu bilang mana lebih masuk akal, Tuhan itu yang diutus atau manusia yang diutus? Emang kamu tahu apa tujuan Tuhan datang ke dunia? Kalau ajaran Kristen kan dalam rangka menebus dosa manusia kan begitu. Bukan menebus dosa, mengampuni dosa atau menyelamatkan manusia dari kutuk kematian untuk memberikan hidup yang kekal. Dalam rangka. Oke, sudah paham ya tujuan Tuhan datang ke dunia untuk memberikan hidup kekal kepada umat manusia, yaitu keselamatan kekal. Nah, saya mau tanya balik. Kan kamu bertanya mana lebih masuk akal? Tuhan itu yang datang atau manusia yang diutus? Nah, pertanyaan saya, Tuhan itu kan datang untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memberikan hidup kekal. Nah, kalau manusia yang diutus, emang manusia bisa menyelamatkan orang lain, bisa memberikan hidup kekal. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi mana yang masuk akal? Tuhan itu yang datang menyelamatkan kita atau manusia yang menyelamatkan kita? Rangka memberikan pemahaman kepada manusia, maka Tuhan mengutus manusia supaya Kenapa sih lompat-lompat bang? Ini kan konsepnya untuk keselamatan kekal. Tuhan datang ke dunia ya untuk menyelamatkan umat manusia, memberikan keselamatan kekal, hidup yang kekal untuk bisa masuk surga. Nah, kalau manusia yang diutus, emangnya bisa manusia membawa manusia yang lain ke surga atau memberikan hidup kekal? Bisa, Bang? Ya, sekarang begini, Kak. Jawab. Santai aja. Bukan marah-marah, tapi pertanyaanmu itu, ini masih belum lagi kutanya loh ya, kenapa manusia itu yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan, termasuk hewan? Kenapa? Itu belum saya tanya lagi tadi itu. Tapi ketika kamu bilang mana lebih masuk akal, Tuhan yang datang diutus ke dunia atau manusia yang diutus? Tapi kamu kan harus tahu dulu konsepnya untuk apa. Nah, setelah kamu paham konsepnya itu untuk penebusan keselamatan kekal,
Masa lagi kamu bilang manusia lebih masuk akal diutus? Emangnya manusia bisa menyelamatkan orang lain? Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi Kak, kalau ajaran Islam itu Tuhan mengutus Rasul dalam rangka bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Jadi itu dalam konsep Islam. Kalau dalam konsep Kristen yang saya tahu bahwa Tuhan itu mengutus dirinya sendiri, kan begitu Kak kan? Nah kalau, Benar nggak? nah makanya jangan samakan dengan imanmu bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan umatnya, untuk membawa ke surga hidup yang kekal. Kalau kalian kan masih diajari hanya untuk apa? Untuk menyembah. Bagaimana dengan kalau konsep keselamatan tentang kebangkitan sudah terbukti? Nah, jadi makanya Kak. Enggak, bentar dulu Bang Abi. Tadi kan Abang Abi bilang, ini kan seharusnya Abang nggak usah compare ke agamamu karena di sini kan Anda bertanya. Di sini kan tentang kekristenan, tentang Alkitab. Ketika Abang compare ke imanmu, Bang, maka saya juga berhak bertanya kalau kamu samakan. Biar bisa jadi perbandingan. Kita tadi kan punya akal, bisa berpikir mana yang lebih masuk akal, yang logis. Apakah Tuhan mengutus dirinya sendiri dalam hal ini menjadi manusia, atau Tuhan itu mengutus Rasul atau kalangan manusia dalam rangka menyampaikan risalah Tuhan? Kan begitu pertanyaan saya. Makanya Bang, kamu harus paham dulu kenapa Tuhan itu datang ke dunia. Sebelum dia datang berkenosis ke dunia, ya berkenosis, Tuhan Yesus yang adalah Yotevave Elohim sendiri sudah mengutus para nabinya untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya Israel. Sudah paham? Kalau untuk bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara kurban darah domba, itu memang Tuhan sudah mengutus para nabinya. Tetapi kalau untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian, supaya kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal, harus Tuhan itu yang datang. Nggak bisa diganti sama yang lain, karena nggak ada yang bisa menebus kita dari kutuk kematian atau dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Makanya dia sendiri yang datang menyelamatkan kita, karena manusia nggak bisa menyelamatkan kita. Jangankan manusia, malaikat aja nggak bisa menyelamatkan kamu. Malaikat nggak bisa membawa kamu ke surga. Malaikat nggak bisa memberikan kamu hidup kekal. Yang bisa memberikan hidup kekal itu hanya Tuhan itu sendiri, Abang. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Dia sudah datang ke dunia memberikan hidup kekal di atas kayu salib, sehingga ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit pada yang ketiga. Dia juga membangkitkan manusia-manusia yang telah mati sehingga mereka bangkit. Makanya sekarang itu ada Henok, ada Elia, ada Musa. Mereka sekarang di surga. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan. Nah, jadi udah paham Abangku? Ya, saya kan mau mengklarifikasi. Kita kan yang punya pikiran tadi kan begitu kan. Nah, jadi kita kalau ya ajaran Islam itu ya menurut saya lebih logis, lebih masuk akal kan begitu. Jadi ketika saya melihat dari diskusi-diskusi yang ada bahwa misalnya manusia itu sudah berdosa, sudah dikutuk, begitu kan, sehingga kemudian perlu Tuhan itu mengutus dirinya sendiri kan begitu. Nah, kenapa sih Tuhan itu membuat masalah-masalah begitu ya? Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Ngapain kemudian Tuhan itu membuat suatu masalah kemudian menyelesaikan masalah sendiri? Nah, ini yang jadi masalah Kak. Begitu, karena dalam konsep Islam tidak ada istilah dosa atau kutukan ya, atau dosa waris gitu. Jadi kalau Nabi Adam itu berdosa ya berdosa, bukan kemudian keturunannya semua berdosa. Nah, ini yang jadi masalah Kak. Jadi maksudnya kita ingin terima konsep Kristen dalam memahami eksistensi Tuhan, hanya saja di sini sering sekali kontradiksi tadi kurang masuk akal, sehingga inilah yang jadi masalah Kak.
Makanya kadang-kadang apapun yang dijelaskan, karena yang namanya ya Tuhan dengan manusia itu berbeda. Jadi ini yang jadi masalah, seolah-olah bahwa manusia itu dari lahirnya sudah berdosa, sudah dikutuk. Padahal misalkan saya lahir, ya saya kan tak mau berdosa, saya kan tak mau dikutuk, kan begitu. Sedangkan pemahaman Kristen sendiri, kalau dah lahir manusia, seolah manusia itu sudah berdosa, sudah dikutuk, maka perlulah diutus kemudian apa namanya itu Tuhan tadi. Ya, ini yang jadi nggak masuk akal Kak gitu. Udah selesai Abang? Ya. Udah, oke. Berarti penjelasan, berarti yang masuk akal itu bahwa Tuhan itu lebih masuk akal mengutus manusia daripada Tuhan mengutus dirinya sendiri Kak ya. Oke Abang, kalau kamu bilang nggak masuk akal iman Kristen itu atau Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk kematian sehingga dia telah memberikan bukti pengampunannya kepada umat manusia ya, sehingga ketika dia bangkit ada juga yang bangkit, itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Nah kalau kamu bilang itu nggak masuk akal ya nggak apa-apa, tapi ketika kamu menyamakan dengan iman kamu gitu kan, menjelaskan iman kamu di sini, maka saya mau bertanya sama Abang, Tuhanmu itu Maha Pengampun tidak? Pengampun. Oke, kalau memang Tuhanmu itu Maha Pengampun dan bisa masuk akal dan logika, mana bukti bahwa Tuhanmu sudah memberikan pengampunan kepada umat manusia sehingga dia telah membangkitkan umat manusia yang mati itu dan sekarang dimasukkan di surga? Silakan. Jadi Tuhan itu kan ingin memperkenalkan dirinya. Nah, dalam rangka memperkenalkan dirinya, maka kemudian Tuhan itu mengutus rasul dari kalangan manusia. Nah, rasul itu banyak, ya, termasuk Yesus, atau kami pahami itu adalah Yesus. Bentar, kamu jangan masuk ke Tuhan Yesus ya, karena ketika saya tanya nanti apa arti nama Yesus, kamu bingung. Jelaskan saja sama saya yang bisa kita masuk akal, mana bukti bahwa sesembahanmu itu sudah memberikan pengampunan sehingga dia telah membangkitkan manusia yang telah mati itu dan sekarang ditempatkan di surga. Silakan, monggo. Itu tadi Kak ya. Pakai data dan dalil bahwa Tuhanmu sudah membangkitkan orang mati, bukti bahwa dia Maha Pengampun dan dimasukkan ke surga. Silakan. Dulu kan ceritanya bahwa Nabi Adam itu diciptakan manusia pertama. Kemudian memang Adam ini dalam rangka untuk menguasai bumi. Nah, hanya saja Nabi Adam ini membuat kesalahan, yaitu namanya dalam Al-Quran itu karena mendekati buah khuldi, di mana buah khuldi ini adalah sebuah tempat yang Adam itu bisa berbuat zalim. Nah, sehingga itu dilakukan oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam berdosa. Nah, yang pasti bahwa Adam itu adalah seorang nabi yang mentauhidkan Tuhan, bahwa Tuhan itu satu. Nah, ternyata nabi itu bukan hanya satu, tapi banyak, ribuan. Nah, kalau dalam ajaran Islam, bahwa nabi itu yang wajib diketahui ada 25, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian Allah mengutus karena memang masa kala itu disebut dengan zaman jahiliyah, karena masa Nabi Isa sampai masa Rasulullah itu kurang lebih sekitar 600-700 tahun. Nah, manusia kala itu sudah banyak yang menyimpang, banyak yang mensyirikkan, banyak yang mengkufurkan. Maka Allah mengutus Nabi terakhir, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini juga diberikan kitab berupa Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kalam Allah, perkataan Allah. Untuk apa Al-Quran itu? Sebagai petunjuk. Petunjuk bagaimana? Supaya manusia itu bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Nah, jadi ukurannya, syariatnya dalam hidup ini itulah Al-Quran. Nah, jadi Allah juga memberikan istilah reward dan punishment, begitu. Kalau dia mengikuti Al-Quran sesuai dengan perintah Allah, maka dia masuk surga.
Kalau dia tidak mengikuti perintah Allah berupa Al-Quran, maka wajar dia masuk neraka. Kenapa? Karena sudah diberi Alkitab dan diberi akal untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Begitu Kak. Jadi manusia itu tidak berdosa duluan. Manusia itu, itulah keadilan Tuhan. Allah menciptakan manusia, Allah mengutus para rasul, kemudian diberikan kitab-kitab sebagai petunjuk, supaya apa? Supaya manusia itu tidak tersesat. Itu simpelnya dalam ajaran Islam, begitu Kak. Ada pertanyaan lagi Kak? Oke, terima kasih Bang Abi. Tapi dari semua penjelasan Abang A sampai Z, tidak ada jawaban bahwa Tuhanmu itu terbukti Maha Pengampun, sudah membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Nggak ada sama sekali. Apa yang ditanya, jawabnya entah kemana-mana. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dilanjut lagi, Bang. Yang kedua, Bang. Kalau memang, ya, imanmu itu masuk akal, saya mau tanya dulu sama Abang. Kenapa Abang nanti di akhir zaman percaya ada kebangkitan orang-orang mati? Silahkan. Apakah sudah ada yang terbukti di iman kalian ada yang mati dan bangkit? Sehingga dengan logika kita juga percaya, oh karena sudah ada yang terbukti mati dan bangkit, maka kita juga akan ikut bangkit. Silakan jawab. Jadi dalam ajaran Islam itu, kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia, tapi ada kehidupan akhirat. Nah, di sanalah kemudian nanti kita dihisab, diperhitungkan mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Nah, begitu. Jadi kehidupan kita sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini sementara, paling beberapa puluh tahun. Setelah itu kita mati, kemudian kita akan menghadap Tuhan. Nah, di sana nanti ada hari hisab, hari perhitungan. Allah akan menghisab mana amal baiknya, mana amal buruknya. Begitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah waktu di dunia ini. Karena di dunia tadi sudah diberikan pengajaran-pengajaran, utusan-utusan dalam rangka bahwa kitab ini sebagai petunjuk bagi manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita informasi itu kan ada dua Kak, ya kan? Ada dari akal, ada dari Alkitab. Gitu. Jadi yang menginformasikan surga, neraka, alam akhirat itu berasal dari kitab atau dari Al-Quran. Nah, jadi karena kehidupan ini kehidupan ini sementara, bahwa kita meyakini bahwa manusia ini dari tiada, ada, kembali tiada. Itulah yang diinformasikan Al-Quran. Bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan akhirat. Jadi itulah saya kira memang keadilan Tuhan. Allah sudah memberikan Rasul, Allah sudah mengutus Rasul, Allah memberikan Al-Quran. Supaya kita hidup ini sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan, ini yang bisa merusak kehidupan dunia. Gitu kan, kira-kira. Ya Bang, makasih ya Bang. Tapi yang saya tanya adalah, kenapa Abang percaya di akhir zaman ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam iman kalian? Ada yang pernah mati dan bangkit, hidup kekal selamanya, sehingga juga kalian akan ikut bangkit. Itu yang saya tanya Bang. Jadi kalau tidak ada Bang, kalau tidak ada yang pernah mati dan bangkit sebagai bukti bahwa apa yang kita imani itu bukan hanya hayalan, bukan hanya halu atau asal imani saja. Silakan, apakah sudah pernah ada yang mati dan bangkit sehingga kalian percaya di hari kiamat ada kebangkitan? Pada dasarnya Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau sudah mati, siapapun itu kita tidak tahu bagaimana alam sana. Tahunya kita itu berdasarkan informasi dari kitab yang kita yakini. Jadi kakak sendiri kan belum pernah mati, kan nggak tahu adanya alam kebangkitan tadi itu kan berdasarkan informasi Alkitab kakak, kan begitu. Jadi kami pun meyakini bahwa ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, itu berdasarkan informasi dari Al-Quran. Kakak kan belum pernah mati, ya kan? Kak? Nah, kalau Yesus itu memang
itu berbagai apa macam-macam berbagai Nggak usah menjelaskan tentang Tuhan Yesus Abang, karena Abang nggak bisa menjelaskan itu, nggak paham. Baik Abang ya, tapi gini Abang, itulah makanya iman Kristen itulah yang paling masuk akal dan sangat logis. Karena apa? Kristen percaya di akhir zaman ada kebangkitan karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan bukti pengampunan di atas kayu salib. Dia memberikan darahnya yang suci, yang mulia agung kepada umatnya, sehingga dia berkata di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut, lalu di alam maut dia menyatakan kemenangan, dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia juga membangkitkan, ya, membawa tawanan-tawanan orang yang meninggal itu sehingga dibawa ke tempat tinggi itu, ke surga. Yang tertulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Jadi karena Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya, maka kita juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15, ya, saya baca ayat 17 sampai 21 ya. Dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, jadi 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21, jika Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah semua umat manusia ini akan mati dalam dosa-dosanya, terkutuk di debu tanah dan alam maut, tidak akan pernah ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Tetapi yang benar, Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Inilah iman yang sangat logis. Kita percaya ada kebangkitan dari zaman karena Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai yang sulung, sehingga kita juga yang percaya kepadanya dibenarkan karena kebenaran Kristus, sehingga kita pun ikut bangkit. Jadi iman Kristen itu bukan iman halu atau hayalan, bukan asal imani, tapi iman kita sudah terbukti berdasarkan bukti yang sangat real diberikan Tuhan Yesus. Itulah kenapa orang Kristen percaya ada kebangkitan di hari kiamat, saudaraku. Karena sudah terbukti Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas di Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Ketika kita mati, kita langsung ke Firdaus rohnya, tubuh kita kembali menjadi debu tanah, tetapi nanti di akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kembali. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, roh kita yang ada di Firdaus akan dipersatukan dengan tubuh kita dalam kemuliaan sehingga kita masuk surga, yaitu Yerusalem baru yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan penebusan Kristus di atas kayu salib, Yohanes 3 ayat 18, ia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, yang kembali menjadi debu tanah dan masuk kerajaan maut, dunia kematian. Maka orang-orang di luar Kristus, mereka kalau mati, tubuh mereka juga kembali menjadi debu tanah dan roh mereka masuk ke dunia kematian.
itu sudah neraka tapi belum neraka sesungguhnya. Nanti di akhir zaman juga mereka akan dibangkitkan Tuhan Yesus, tetapi mereka dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam neraka yang sesungguhnya, yaitu lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua, yaitu yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua. Nah, seperti itu Abang ya. Terima kasih Abang sudah bertanya. Saya rasa sudah cukup jelas, sudah selesailah diskusi kita. Silakan buka kamera saudaraku. Buka kamera lagi, buka mikrofon maksudnya, sorry. Mikrofonnya buka Abang, kita nggak dengar Abang ngomong. Ya. Jadi itulah saya bilang tadi, apa yang kakak sampaikan itu kan berdasarkan informasi dari Alkitab. Nah, kami juga ada informasi-informasi seperti itu, kan begitu. Jadi secara fakta, secara... Mohon maaf, informasi-informasi yang seperti itu yang bagaimana, Abang? Apa yang kakak sampaikan tadi itu kan Alkitab kakak. Iya, memang itu Alkitab yang telah ditulis para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu melihat kesaksian itu, melihat peristiwa itu. Sehingga... Pernah nggak menyaksikan itu? Pernah nggak melihat bahwa misalnya nanti ada orang masuk surga, ada neraka? Itu tadi kan disaksikan para nabi dan para rasul. Itulah bukti, mereka itu saksi mata. Mereka melihat Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan mereka juga melihat Tuhan Yesus membawa yang mati itu, yang telah dibangkitkan itu ke surga. Kan di sini kita lagi bicara kitab suci, Abang. Ya, itu diinformasikan Alkitab kakak kan? Iya, jelas informasinya dari Alkitab dan saksinya para nabi dan para rasul. Nah sekarang kalau memang si Abang ini gimana sih? Abang, kita di sini bentar dulu, kita di ini udah mulai udah mulai panik. Jadi jangan panik Bang, jangan panik. Tenang. Di sini bukan membicarakan tentang saya. Di sini membicarakan kitab suci ya Bang. Nah, dari dalam Alkitab saya di mana para nabi dan para rasul melihat ya, saksi mata langsung. Mereka melihat Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan mereka melihat Tuhan Yesus membawa tawanan-tawanan itu naik ke tempat tinggi, itu surga. Nah, kalau Abang bilang informasi-informasi itu juga ada di kitab kami, di mana dalam tadi kan saya sudah tanya Bang, kenapa Abang percaya di hari zaman ada kebangkitan? Apakah sudah pernah ada yang mati dan bangkit? Abang nggak bisa jawab. Lalu mengatakan lagi, informasi-informasi yang kamu sampaikan itu sama juga dalam kitab kami. Apanya yang sama? Banyak sekali cerita tentang akhirat. Bukan yang saya tanya itu Bang, kenapa Abang percaya nanti di hari zaman ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti mati dan bangkit sehingga Abang percaya ada kebangkitan? Kalau dalam Kristen sendiri sekarang itu bukti Bang, bukan hanya kata-kata atau hanya asal imani gitu loh. Bukti Bang, maksudnya bagaimana? Dari sisi dalil. Oke lah, gini saja Bang ya. Dalil maksudnya biasa sampaikan. Oi teman-teman, begitu jelasnya tadi saya sampaikan, begitu secara detail saya sampaikan, masih ditanya lagi teman-teman, coba ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas dulu ya Bang ya. Terima kasih, kiranya Adonai Yesus masih yang memberikan kamu roh hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan ya. Terima kasih Abangku, God bless you. Tepuk tangan buat Bang Abi Mahera yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja kita tonton bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Tua Mana Yesus dan Allah. Di sini yang dimaksudkan Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, karena di Kristen sendiri seharusnya tidak ada kata Allah, baik itu dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Ada di bahasa Ibrani kata Allah berarti pohon, dan di bahasa Yunani berarti sumpah serapah. Makanya umat Islam sangat membenci Kristen karena menggunakan nama Tuhannya dan menghujatnya. Tapi yang dijelaskan oleh Mihana lain, yaitu mengatakan mana lebih tua antara agama Islam dan Kristen. Itu sebetulnya tidak ada hubungannya, karena kata Allah itu tidak ada asalnya.
Lalu ada pertanyaan yang bagus dan menarik, yaitu mana yang lebih masuk akal, Tuhan mengutus orang dari kalangan manusia atau Tuhan sendiri yang menjadi manusia? Coba simak sendiri videonya dan silahkan memberikan penilaian mana yang lebih masuk akal. Jangan lupa tulis tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 26:28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Efesus 4, lihat perikopnya di ayat 8-10. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. 1 Korintus 15, lihat perikopnya di ayat 17-21. Yohanes pukul 11:25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 5, lihat perikopnya di ayat 27-28.